Sebentar abang, sebentar abang. Sebentar dulu, banyak cerita sebentar kau. dulu. Jangan kau takut. Alfonso abang nggak sopan banget bang. Abang katanya Kristen yang benar, kalau dia menyamar dia lebih sopan dari abang loh. Gini loh bang Alfonso ya. Kalau ya, bentar bang Amisyu, aku bantu. Tengah aku melindungi dong. Ya, dengar ya. Kalaupun Amisyu, dengarkan dulu Alfonso. Anda udah tua loh pak. Janganlah bikin kami kurang ajar sama orang tua loh. Dengar ya bang ya, kalau abang tuduh dia menyamar, tapi dia lebih sopan daripada abang yang aku Kristen sejati. Janganlah gitu ya. Ketahuan kok bicara. Coba tunjukkan bukti kalau dia bukan Kristen. Apa buktinya? Mana ada Injil Kristus? Mana ada Injil Kristus? Jangan karena dia bertanya mana Injil Kristus lalu kau tuduh dia bukan Kristen. Memang dia menyamar. Dia Muslim. Kau buktikan kalau dia Islam. Cara menyamar dia. Kau buktikan kalau dia Islam. Nuduh-nuduh aja orang Kristen nggak pakai data ini. Suka kali nuduh-nuduh orang Inkuisisi. Kau sama kayak orang Inkuisisi zaman dulu loh, nuduh-nuduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Atas Injilnya itu yang kutanya, kenapa gak ada? Iya, betul. Nah, itu kita bingung itu di mana kita cari itu. Menurut Pak Henok di mana mau dicari itu Injil Yesus itu ya Pak? Bingung juga aku. Aku pun bingung. Injil Yesus, Injil perkataan Sama kita bingung jadinya. Iya, bingung aja kita. Kalau perkataan Matius, Lukas, Markus itu Bible bukan Injil. berarti nggak ada lah kalau kayak gitu. Nggak ada bang, gimana ceritanya? Nggak ada bang. Jadi bagaimana kita mengenal Yesus itu sebagai Tuhan? Nah, gimana tuh orang Kristen nih? Injilnya nggak ada, woi. Kayak mana tuh, woi? Mungkin kita tanya sama alien yang di Amerika aja kali ya. Ya, seperti itulah. Kita tanya aja dulu samanya. Ditanya aja dulu di telepon. Kayak mana tuh? Ada nggak orang yang dibawa bisa? Kalau tidak ada Injil Yesus, begini, kalau tidak ada Injil Yesus, bagaimana kita mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Ya menurut saja bang. Itu tidak ada Injil Yesus bang. Apa perkataan Yesus? Apa perkataan Yesus? Muridnya yang menulis. Begitu bang. Begini bang yang ku cari ini. Tunggu dulu. Ya, jangan abang yang mengatain Injil Yesus. Kan dia yang berkata-kata di situ. Nah dia yang muridnya yang menulis. Gimana sih kau pertanyaanmu?
Coba jangan berantem dulu, bebe aja, kenalan dulu lah, ulah salah. Bentar dulu, Amisu kenalan dulu sama dia. Enak. Bentar dulu, di sini bukan tempat kalian. Jangan marah-marah, Sebentar, gak usah marah-marah. Begini Di sini- bang, pertanyaanmu perjelas Sebentar dulu, bro, bisa nggak sabar sih, bro? Di sini kan kita ini bukan duduk buka komal untuk bertengkar. Kita di sini untuk mengajak berpikir, mengajak merenung, mengajak jujur, supaya keyakinan kita itu berada di kebenaran. Buat Bagaimana apa? kebenaran kalau Bunda izin? Sebentar Bunda, dulu, izin, Bang. dengan Saya hormat kasih dulu, abang Bunda. bicara nanti, tapi gantian biar enak. Kan abang baru masuk. Abang kalau kan Bunda belum kenal. mengatakan benar, Astagfirullahalazim. Kalau La Bunda ilaha- mengatakan benar, bagaimana perjelas dulu tuh agamanya? Itu seperti kiai yang mencabuli muridnya itu. Perjelas Itu bukan dulu agama, kenapa? itu orang. Ini gimana ini orang ini? Kamu ngerti nggak sih? Kamu pernah mari kita diskusi bahas nggak? lagi nih, Belai. Bentar, emisi bentar ya. Gini loh, buat teman-teman semua yang di bawah, kalau tidak pernah diskusi, mending belajar dulu deh, lihat dulu bagaimana cara Kau diskusi yang yang belajar baik. dulu, pelajari dulu keyakinanmu Kau seperti ini apa. memang kayak anjing lama-lama ya. Aku biarkan kau Iya, baik-baik di kau sini, nggak ada kau menunjukkan Jangan sisi kemanusiaan marah-marah, kau. Kakak. Nggak ada, aku nggak marah. Itu kan lembut aku bilang kayak anjing. Nanti cantiknya Nggak ada. keluarkan. Mana ada aku marah-marah? Kan aku Bukan lembut bilang. kaya menurut. Kan kaya menurut, bukan beneran anu kan, gugup kan. Aku bilang kayak anjing, kan memang gitu. Baik aku kok maunya. Kalau yang benar itu kan miskin. Kalau dia kan kaya. Kan gitu. Karena aku baik-baik ngomongnya. Dasar kayak anjing kau. Aku bilang baik-baik. Aku tuh mana ada marah-marah. Aku lemah lembut kok ngomongnya kok. Ya. Biasanya Bentar dulu, kalau kau ular sawah, kalau Bentar kau dulu. memang, ntar Pak Misyu dinaik lagi nih. Kalau kau tidak bisa kondusif, kau tidak layak di sini, bro. Ini room saya. Room ini bukan tempat kau bisa kurang ajar sama saya. Nggak bisa kau kurang ajar di sini. Bisa kau ngomong baik-baik di sini. Bisa kita diskusi dengan cara saling menghormati satu sama lain, bisa. Saya bisa mengikuti Bisa. peraturan Bunda. Saya Ya bisa, udah, tunggu kalau dulu. begitu bergantian. Saya Tidak, bisa kalau mengikuti. kau sudah bisa kau ikuti aturannya. Tidak bicara kalau tidak disuruh bicara. Paham? Masalahnya agama saya kau singgung. Masalahnya. Tidak Memang pernah agama singgung kau mau dibahas di sini. Mari kita bahas di sini. Jangan kau di sini seolah-olah kau yang punya room. Ya. Baik teman-teman, kembali lagi kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Unirifa. Room saya ini tupoksinya adalah berdakwah ya, mendakwahkan agama Islam. Itu tupoksinya, tujuan pokok dan fungsi. Tujuan kita mengadakan ruang dialog seperti ini untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita. Di sini hanya manusia yang diberi porsi untuk bicara dan duduk, tapi hewan ternak dan hewan ular serigala, ular beludak tidak kita izinkan di sini ya. Kenapa? Karena kita bukan orang Kristen. Saya bukan Kristen yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, yang santun kepada penjahat, tidak. Kami tidak pernah diajarkan dalam agama kami santunlah kepada pelaku kejahatan, orang yang mau menjajah kalian santunlah, tidak. Nggak pernah kami disuruh begitu ya. Kami diperintahkan untuk bersikap tegas kepada biawak-biawak yang mau merusak peradaban. Ya, kami Islam itu diizinkan memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Nggak ada ceritanya dalam Islam itu kau santun-santun aja ya sama penjahat yang mau merusak komal kau, nggak bisa. Itu botol namanya dalam agama Islam. Oke, sekarang kita masuk ya. Sekarang I miss you ini termasuk orang yang sedang menggugat ketuhanan Yesus karena dia tidak menemukan Injil Yesus. Menurut dia, kalau kita bicara menurut A, menurut B, menurut C, bisa iya, bisa tidak. Kata I miss you tadinya Kristen, sekarang jadi bingung sejak mempelajari tentang kekristenan karena dia tidak pernah menemukan Injil menurut Yesus. Nah, silakan I miss you sebelum kita ditanggapi oleh orang lain. Silakan I miss you jelaskan dulu agama Anda apa, kenapa Anda bingung, jelaskan ya, 2 menit. Oke. Agama saya Kristen Protestan dengan gereja GBI. Saya mengenal Yesus itu berdasarkan data-datanya. Data-data ini menurut Injil Yohanes, Injil Matius mengatakan Yesus itu sebagai utusan seperti yang tertulis
menurut Matius 12 ayat 15b yang berjudul Yesus itu adalah hamba Allah. Semuanya kata menurut, itu pun yang mengatakan Matius itu lagi bisa benar bisa tidak. Begitu juga sama Yohanes mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Sementara kan mereka itu murid-murid, kenapa beda pendapat? Yohanes mengatakan dirinya, dia mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Di Matius juga dikatakan Yesus itu bukan Tuhan tetapi apa? Hamba. Nah, seperti itu. Sementara mereka ini kan berdua ini sama-sama murid. Kenapa pendapat mereka berbeda? Jadi sekarang yang kutanya di sini, mana kebenaran Injil Yesus? Sementara di Bible gak ada Injil Yesus. Jadi bisa kita katakan itu kebenarannya tidak ada. Bisa iya, bisa tidak. Seperti itu. Oke, silakan kau ular sawah, perkenalkan namamu, agamamu, dan tujuan kau naik ke sini. 2 menit. Ular, silakan kau sebutkan namamu, agamamu, dan tujuan kau naik ke sini. Nah, inilah aku suruh ngomong diam. Giliran orang belum kasih ngomong udah ngomong. Nah, ini nih kadang-kadang mereka ini. Nah, ini nih. Hei ular, ular bludak. Nah, inilah. Naik lagi kau ya, nggak jelas kau. Nah, akasfah, 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 akasfah. Oke, pengikut. Silakan pengikut. Perkenalkan nama dan agamanya dan tujuan naik ke sini. Nah, Pak Enok gimana tuh Pak Enok? Pandangan Amisuni, dia Kristen, padahal dia ada kebingungan di agama Kristen nih. Kenapa kok nggak clear gitu penjelasan tentang siapa Yesus di Kristen itu Pak Enok? Oke, yang kata Amisu tadi kan dia itu di Injil Yohanes itu dia ada sebagai Tuhan. Cuman ada juga dia sebagai hamba. Dia kan memang 100% manusia, 100% Tuhan. Dua-duanya betul. Putusan betul. Oke, itu. Editor game agamanya apa? Bentar Pak Enok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam. Oh, di bawah dulu ya. Semangat. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih supportnya. Ya. Silakan, I miss you. Itu tanggapannya dari Pak Enok tuh. Gimana tuh? Bingung kami lo ngikut. Pak Enok tadi Kapan yang betul begini. inilah? Ini ya, Pak Enok tadi mengatakan dia 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi berarti 200% dia ini ya. Sementara ada di Injil kalau nggak salah itu Yohanes juga dia mengatakan itu, entah Yohanes atau di mana itu, dia mengatakan jangan kamu sembah Allah lain selain dari Allah Bapa. Nah, itu Allah Bapa berarti Allah Bapa ini yang mengutus Yesus. Itulah yang kita sembah. Jangan kau sembah Yesus, berarti di situ yang kita sembah di situ Allah Bapa, bukan Yesusnya, seperti itu. Gimana tuh Pak Enok? Jangan sembah Allah lain, hanya Bapa saja. Gimana ini Pak Enok? Pusing pula aku jadinya Iya. Gimana ini? Itu Aku jadi bingung. Bingung. Gara-gara ngomong sama kalian Kristen jadi bingung aku. Tadinya aku agak pintar loh sedikit loh. Gara-gara kalian bertekak gara-gara Tuhan kalian ini jadi bingung aku. Mana yang betul Kristen ini? Kayak mana ini kalau ada orang Islam yang mau jadi Kristen, pilih apa mereka? Dibaptis Allah siapa? Mana yang betul ini? Kayak mana nggak jadilah masuk Kristen ini. Bingung pula kita. Kayak mana kita mau masuk? Bagaimana dengan Lukas 11, Lukas 2 ayat 11? Tuh emisi Lukas itu. Coba jelaskan dulu emisi Lukas itu. Pusing aku. Ya, apa dikatakannya di situ. Oke, isinya hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Tuh kayak mana tuh emisi ada kan? Ada di situ. Ya, itu kan menurut
Itu kan menurut Iya Matius. juga ya menurut Matius ya. Malaikat. Mana tuh Pak Enok menurut Malaikat. Matius itu? Malaikat itu yang berkata itu. Yang Malaikat. kutanya begini abang, yang kutanya sekarang ini, yang ingin sekali aku ketahui adalah Injil Yesus, bukan Injil Matius, bukan juga Injil Yohanes. Sekarang yang pengen sekali aku tanyakan di sini sama kita adalah Injil Yesus. Kalau tidak ada Injil Yesus, bagaimana kita mengklaim bahwa otomatis Yesus itu sebagai Tuhan, sementara Injilnya aja tidak ada? Tuh ya juga ya. Silakan. Kayak mana itu? Pak Enok pusing pula kita nih. Mana yang betul ini? Sakit pelaku. Injilnya Allah Bapa pun nggak ada. Dia menciptakan langit dan bumi. Itu Injil daripada Musa. Sama juga kita bilang. Enggak ada Injil Bapa. Itu emisi adanya Injil Musa. Itu pun menurut orang. Kayak mana ini Kristen ini? Bukan Injil Musa, yang kutanya Injil Yesus loh. Injil Yesus loh Pak Enok. Janganlah Pak Enok kayak gitu. Dia bawa Yesus kok bawa Musa pula. Makin pusing aku loh. Coba kita sapa dulu, mana tuh ada orang Kristen lain. Tolonglah kalau ada orang Kristen yang agak apa gitu biar nggak pusing kami orang Islam ini loh. Lihat kalian loh ya. Junirmen B, perkenalkan nama dan agamanya. Ya, Muslim. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ya Pak. Ikut bingung sama kami di bawah aja ya Pak ya. Halo Aris, agamanya apa? Aris. Oke. Pengikut agamanya apa? Pengikut dan Pak John. Bikin pusing orang-orang Kristen nih ya. Kok kayak gini kalian sih? Sibuk kan kami jadinya gara-gara kalian loh. Tadinya kami nggak mau bahas Kristen loh. Gara-gara kami jadi bingung Kristen nih ajaran kayak mana. Pusing ya kita ya. Pusing ya anak-anak. Halo pengikut agamanya. Halo pengikut. Oke di bawah dulu. John. Ada nggak orang Kristen yang bisa menjadi penengah antara Bang Henok dengan Bang Amisyu ini? Halo John. Oke di bawah aja ya. Halo Pak Alfonai, aduh tolonglah kalau ada pendeta naiklah pendeta. Pusing pala kami lihat jemaat kalian berkelahi. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama dan agamanya Pak. Saya Kristen Protestan. Oke, mudah-mudahan Bapak ini bisa lah bantu. Kayak mana nih Pak antara Bang Henok dengan Amisyu ini? Saya dengar tadi Amisyu ini bukan Kristen dia. Kayak mana tuh Bang Amisyu dibilangnya kau bukan orang Kristen, dibilangnya kau menyamar Ya, Bang. Coba lah Bang. Ketahuan kok Bang? Caranya. Bisa dibuktikan Bang. Dia itu menjelma jadi Kristen. Menjelma kau Bang? Iya, karena dia itu bisa dibuktikan. Sebentar Bang. Sebentar kau. Enggak usah banyak cerita kau. Jangan kau takut. Alfonso kau nggak sopan banget Bang. Abang katanya Kristen yang benar, kalau dia menyamar dia lebih sopan dari abang loh. Gini loh Bang Alfonso ya. Kalau bentar Bang Amisyu, aku bantu. Tengah aku melindungi ya. Dengar ya, kalaupun Amisyu dengarkan dulu Alfonso, Anda udah tua loh Pak. Janganlah bikin kami kurang ajar sama orang tua loh. Dengar ya Bang ya, kalau abang tuduh dia menyamar, tapi dia lebih sopan daripada abang yang aku Kristen sejati. Janganlah gitu ya. Ketahuan kok bicara. Coba tunjukkan bukti kalau dia bukan Kristen. Apa buktinya? Mana ada buktinya? Mana ada Injil Kristus? Jangan karena dia bertanya mana Injil Kristus lalu kau tuduh dia bukan Kristen. Ya, memang dia menyamar, dia Muslim, Muslim. Kau buktikan kalau dia Islam. Cara menyamar dia. Kau buktikan kalau dia Islam. Nuduh-nuduh aja orang Kristen nggak pakai data ini. Suka kali nuduh-nuduh orang Inkuisisi. Kau sama kayak orang Inkuisisi zaman dulu loh, nuduh-nuduh langsung habisi orang. Kayak gini nih yang bikin merusak peradaban nih. Bentang-bentang mengaku-ngaku Kristen terus kau bener aja omonganmu. Amisyu kau buktikan dulu. Amisyu. Aduh, double Bang Mesia. Bang Mesia double. Amisyu kau buktikan dulu kalau kau keresteng. Dituduhnya kau Islam, Ya terima bisa. aku. Saya sebagai Kristen bisa saya buktikan. Contoh.
Diam dulu kau. Sebentar dulu. Kau dikasih tahu baik-baik, bukannya malah sabar kau dia membuktikan dia Kristen loh. Kau nggak ada bukti, kau pula nuduh-nuduh orang, nggak sopan ini. Saya tadi data Diam kau Pak, kau nggak boleh gitu Pak. Kau kalau di rumah kau boleh kurang ajar Pak. Di rumah kau nggak boleh. Kau host Jangan jangan begitu. Ini rumahku loh. Aku di sini menghindari orang kurang ajar. Nggak bisa turun kau di bawah. Siapa kau? Udah tua bangka tapi nggak mencerminkan kelakuan ke orang tua. Kau aku sentil kau nanti ya. Kalau di rumahku aku yang berkuasa. Jadi kau pikir kau masuk rumahku bisa kau nyerang-nyerang orang di sini, berantem-berantem sama orang? Aku bunuh-bunuh nanti loh. Lanjut. Kau buktikan kau Kristen. Aku jadi bicara bapak ini jadi ngantuk aku. Cepat. Buktikan kalau kau tuh Kristen. Gak mau aku dituduh Islam kau. Buktikan dengan 2 bukti bisa kita buktikan, yaitu kita spill KTP-nya boleh, dan kedua buktinya adalah silakan ditengok viti-viti saya itu ada berbau Kristen atau berbau Muslim, seperti itu buktinya. Udah ada pembuktiannya. Nah, kau yang nuduh-nuduh dia bukan ini, apa buktimu? Kau yang menuduh, kau yang buktikan lah, hantu belau. Dikiranya kalau masuk rumah aku ini mentang-mentang aku orang Islam baik sama orang Kristen bakalan mau diinjak-injak gitu pala aku. Aku Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sapa dulu nih. Pak Henok sudah ada di sini. Bodrek silakan. Bodrek perkenalkan agamanya. Di sini yang Kristen itu Pak Henok ya, yang akun hitam titik. Pak Amishu sama Pak Petrus ini Katolik ya, orang baik nih. Pak Petrus ini orang baik, Pak Henok ini orang baik. Kita hargai, kita respect, kita jadikan sahabat diskusi, bukan lawan debat. Bodrek agamanya apa, Bodrek? Oke, Pak Bodrek turun dulu ya. Di sini orang-orang Kristen baik dan sopan kita hargai ya. Jangan kita zolimi mereka, berdosa kita. Halo Pak Johan, perkenalkan nama dan agama. Oten. Gimana nih Pak? Ada yang mau Bapak tanggapi Pak? Silakan. Apa judulnya? Judulnya ini Bang Amishu tidak percaya kalau Yesus Tuhan gara-gara nggak ada Injil menurut Yesus. Gitu ya. gitu ya. Cobalah Bang Amishu jelaskan dulu sama Pak Johan ini, kenapa Bang tidak percaya Yesus. Cobalah Pak Johan sama Pak Petrus sama Pak Henok, kembalikanlah Bang Amishu ini kepada Kristen lagi. Kasihan loh nanti dia menurut kalian masuk neraka. Soalnya lagi hujan loh kakak, lagi hujan di sini, double suaranya. Oh ya udah, kalau gitu Pak Johan ngobrol sama Tante Mika aja ya, silakan. Jangan dari Oten. Islam aja tuh, Tante Mika tuh Islam tuh. Silakan Tante Mika. Ya, gimana Tante Mika? Oke, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 tertulis di sana antikristus itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Kalau Pak Johan sendiri mengakui Yesus datang sebagai apa? Dia datang sebagai manusia dan dia kan mempunyai 2 natur. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Kan bisa nggak suaranya agak dikencangkan sedikit? Soalnya aku mendengar agak tenggelam ya. Iya. Agak mendem gitu ya. Lahir sebagai manusia. Manusia. Dalam dirinya dia adalah Allah. Oke. Bagaimana kapan dia tidak menjadi manusia lagi? Kan begini, kalau mau melihat seperti itu berarti memang tidak percaya ya. Iya ya. Kapan dia tidak manusia? Kapan dia tidak manusia ya? Dia kan mengambil sifat manusia. Iya. Pada saat dia mengajar, pada saat dia makan, dia minum. Ada di dalam tubuh Bapak juga itu. Tetapi di dalam dirinya itu adalah kealahan. Bagaimana menurut Abang ketika di dalam dirinya ada diri Allah juga kealahan, tetapi yang memberi kekuatan itu adalah malaikat kepada dia. Tidak ada malaikat memberi kekuatan, Pak. Kalau ada gimana, Pak? Nah, Allah yang memberi kekuatan. Oke, kalau ada bagaimana? Kalau ada ayatnya, ada Allah memberikan kekuatan. Kalau ada nanti Bapak ini keluar dari Kristen. Ada itu ayatnya, Ya. ada itu. Iya Bang Amishu, biar dulu Pak Johan. Kata Pak Johan, Tante Mika, kalau ayatnya ada dia keluar dari Kristen sekeluarga katanya.
Siapa itu yang mau keluar dari Kristen? Orang bodoh itu. Enggak, bapak nggak mau dia Tante Mika. Oke, silakan Bapak baca di Lukas 22:43. Di sana malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Tuh Pak, ayatnya di Lukas 22 nomor 43 Pak. Di situ Yesus dikuatkan oleh malaikat. Gimana pendapat Bapak itu? Katanya bukan malaikat yang memberi kekuatan. Gimana tuh Pak? Bingung pula kita ya. Kok bisa ya Tuhan? Kok bisa Tuhan diberi kekuatan sama malaikat? Kok bisa ya? Gimana tuh? Halo, begini. Halo. Iya Pak. Dari dasarnya Anda tidak percaya, jadi jelas Anda akan bertanya terus dan pasti tidak akan dibukakan suatu pemikiran yang baik. Gak dibukakan pemikiran bagi kita Tante Mika, walaupun kita bertanya. Percuma lah kalau gitu kita bertanya-tanya. Ini nggak boleh bertanya berarti sama Kristen ya? Ya udahlah, nggak boleh bertanya, ya udahlah. Pertanyaannya sudah menyangkal. Ya memang tidak bisa. Berarti kalau kita menyangkal nggak boleh, harus menerima gitu. Walaupun saya katakan ya? Allah, pasti tidak percaya. Jadi, berarti kalau kami tidak percaya, kami berarti tidak dibukakan sama Yesus gitu. Wah, nggak mau Yesus menyelamatkan kami gitu, biar kami percaya gitu. Harus percaya Yesus itu adalah Tuhan baru kita. Iya, tapi kami belum percaya. Kayak mana ceritanya itu? Yesus belum mau membiarkan kami percaya. Makanya Anda bertanya terus tentang Alkitab. Jadi kalau bertanya tuh nggak boleh berarti. Gitu Mak. Tidak percaya Yesus tentang Tuhan. Ya udah kalau gitu Pak Johan kita sapa Pak. Gimana Pak Petrus? Mata kata Pak Johan ini kalau kami bertanya artinya kami ini menyangkal Pak. Masa bertanya aja menyangkal Pak? Gimana masa kita nggak boleh bertanya-tanya sih Pak? Tidak, tadi kan tante siapa ya yang nanya Lukas pasal berapa tadi dia bilang? Lukas berapa tadi Tante Mika? Kalau Yesus diberi kekuatan sama malaikat Tante Mika. Aduh, kok ribet kali jadi Kristennya. Kalau aku mau dibaptis jadi Kristen yang mana yang betul orang-orang ini ya? 2243. Oh, di Taman Getsemani topiknya. 2243 itu ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Oh, itu yang dipertanyakan tadi Pak Johan. Kan nanti Mika bilang begini, kok bisa Yesus dikatakan Tuhan? Orang aja dia punya kekuatan 100% Tuhan, tapi masih diberi kekuatan sama malaikat. Nggak ada kayak gitu, kata Pak Johan tadi. Kata Pak Johan kayak gitu Pak Petrus. Nggak ada kayak gitu. Ditantang sama Tante Mika. Kalau ada kayak mana? Apa? Nggak mau Pak Johan bertaruh kan? Artinya Pak Johan pun ragu-ragu dengan jawabannya. Ditunjukilah sama Tante Mika. Ternyata betul Yesus diberi kekuatan sama malaikat. Nah, kayak mana itu Pak Petrus? Orang-orang kayak Pak Johan ini memberitakan sesuatu yang dia nggak pahami. Boleh memangnya orang Kristen nggak berilmu bicara banyak gitu? Gimana Pak Petrus? Kan Pak Johan ini ternyata nggak tahu kalau ada ayat itu. Nggak boleh loh kayak gitu Pak Johan. Lebih baik itu kita jujur aja loh. Aku belum tahu loh ayatnya. Minimal dengarkan dulu orang bicara. Mana tuh orang sudah baca gitu. Tapi Pak Johan langsung bilang nggak ada loh. Coba si Mika ini orangnya terima aja pernyataan Pak Johan. Pasti dia percaya kalau nggak ada ayat itu. Untungnya dia nggak mau kayak gitu. Untungnya dia kritik. Tadi ada. Iya sih, Amy sudah bilang ada. Pak Johannya tadi tuh yang membuat kita jadi bingung. Katanya nggak ada, ternyata ada. Nggak boleh gitu loh Pak. Jadi Pak Johan ini tipe orang yang kata Yesus punya telinga tapi tidak mendengar ya. Iya lo lama-lama kayak gitu lo, punya telinga tapi tak mau dengar lo. Masa udah dibilangin orang ada lo ayatnya kayak gitu, nggak ada kata dia. Terus dia itu menurut Lukas itu. Iya menurut Lukas kan, tapi tetap ada ayatnya Amishu. Terus ada di Lukas itu kan boleh gitu. Ada perikop. Benar, tapi menurut Lukas. Iya, kalau Amishu ini parameternya tinggi teman-teman, ya dia tidak mau terima kecuali Injil Yesus ya. Jadi Amishu tunggu dulu aja, nanti kalau ada yang berani menunjukkan ada Injil Yesus baru nanti Amishu turun tangan. Ini levelnya agak tinggi nih ya, kita parameternya tinggi. Kita parameter yang benar-benar dulu aja. Ya, begini ya kakak, kalau ada Kristen menunjukkan Injil Yesus, berarti saya yang berdiskusi di situ ya. Mantap.
Kalau gitu Amis tuh standby aja dulu. Ya, kepada teman-teman silakan follow dulu akun saya ini, minta untuk di follow akun saya ini dulu ya kepada teman-teman. Iya. Dari setiap perbedaan pandangan kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.